Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono menemani malam Anda bersama saya, Yohana Ibrahim, dengan tema Semakin Jauh dari Dunia. Ketika seseorang berlabuh kepada Tuhan Yesus seperti kapal yang membuang sauh, ia tidak boleh lagi berpikir akan beranjak untuk berangkat ke pelabuhan lain. Baginya, itulah tujuan akhir perjalanannya. Ia harus berpendirian bahwa tidak ada pelabuhan hidup selain Tuhan. Memang kenyataannya, di dalam diri manusia seperti ada rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun selain Allah sendiri. Hal ini menjadi kodrat yang mutlak. Ibarat kehidupan, inilah nafasnya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa menempatkan manusia pada keadaan tanpa kehidupan. Manusia pada hakikatnya telah mati, seperti yang dikatakan oleh Allah bahwa pada hari mereka makan buah yang terlarang, mereka mati. Mati di sini bisa juga berarti tidak lagi memiliki kehidupan. Allah itulah kehidupannya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Menemukan Tuhan sebagai pelabuhan berarti menemukan kemuliaan Allah. Oleh karenanya, sejak seseorang mengenal Injil dan belajar kebenarannya, ia harus mulai belajar untuk tidak punya keinginan memiliki sesuatu. Seharusnya dengan menemukan Tuhan melalui Injil, seseorang merasa sudah menemukan harta yang lebih berharga dari segala sesuatu. Bisa dimengerti kalau Paulus yang tadinya bernama Saulus rela melepaskan segala sesuatu atau meninggalkan dunia sejak perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, dan dalam hal ini Paulus benar-benar menemukan dan mengenali nilai kekayaan yang terdapat dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi, kalau seorang Kristen belum berani meninggalkan segala sesuatu, berarti ia belum menemukan harta yang berharga dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya, demi Yesus yang menjadi hartanya, seseorang akan rela berbuat segala sesuatu, bahkan menyerahkan nyawanya. Hal ini sudah terbukti dalam kehidupan orang-orang Kristen di abad mula-mula. Bagaimanapun, orang yang sudah menemukan kekayaan di dalam Tuhan Yesus mengalami perubahan yang luar biasa. Baginya segala sesuatu yang dimilikinya semata-mata untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Filipi 1 ayat yang ke-21. Prinsipnya adalah, aku tidak lagi memiliki kebutuhan kecuali untuk pelayanan pekerjaannya. Sampai pada level ini, sulitlah seseorang menjadi egois sebab semua yang diperjuangkan adalah untuk Tuhan. Memang kadang-kadang oleh karena fokusnya kepada pekerjaan Tuhan, ada pihak-pihak tertentu yang merasa dikorbankan dan menuduh mereka sebagai fanatik. Seringkali tuduhan tersebut justru datang dari orang-orang dekatnya, khususnya keluarganya sendiri. Tetapi kita harus tetap bersikap bijaksana
agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mereka menuduh kita sebagai fanatik karena mereka belum tahu kebenaran. Kita harus sangat maklum sehingga kita menjadi lebih sabar. Orang yang berlabuh dalam Tuhan tidak ada lagi memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan atau oleh karenanya ia bisa bermegah. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Kalau bermegah, kemegahannya adalah ikut menderita demi pelayanannya. Inilah yang dimaksud dengan bermegah dalam Yesus dan salibnya. Galatia 6 ayat 14 dan Filipi 3 ayat yang ketiga. Prinsipnya adalah, aku bangga karena aku boleh menderita bersama dan untuk Tuhanku. Perasaan yang mulai muncul adalah perasaan seorang yang mendapat eksekusi hukuman mati atau seorang yang mengidap penyakit kronis di mana dokter sudah menyerah tidak sanggup mengobati. Perasaan seperti ini juga ada pada mereka yang berani membela keyakinannya menjadi teroris dan menargetkan beberapa objek dengan mengorbankan nyawanya dengan melakukan bom bunuh diri. Dan kalau mereka bisa berbuat demikian, mengapa sebagai orang percaya kita tidak bisa melakukannya, yaitu membela kepentingan Tuhan dengan cara yang tidak mencelakai siapapun. Prinsip seperti ini dikemukakan oleh Paulus dalam pernyataannya, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. 2 Timotius 4 ayat yang ke-6. Bagi Paulus adalah kebanggaan dan kebahagiaan boleh mengorbankan nyawanya untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Sejatinya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah merdeka dan sangat berbahagia. Ia mengikatkan dirinya dengan Tuhan tanpa batas. Dalinya adalah di mana seseorang semakin terikat dengan Tuhan, berarti ia semakin merdeka. Tetapi semakin orang merdeka dari Tuhan, berarti ia semakin terbelenggu oleh iblis. Iblis memang mau menggiring manusia ke kerajaan kegelapan sebagai mempelainya. Berbahagialah orang yang melabuhkan perahu hidupnya di pelabuhan Tuhan. Dalam hal ini harus ditegaskan bahwa orang yang melabuhkan perahu hidupnya pada pelabuhan Tuhan, selain tidak tertarik lagi terhadap dunia ini, juga tidak merasa memiliki kepentingan apapun selain mengabdi kepada Tuhan. Dengan demikian, perjalanannya meninggalkan dunia akan semakin jauh dan semakin terbang tinggi menuju kemuliaan Allah. Orang yang melabuhkan perahu hidupnya pada pelabuhan Tuhan, selain tidak tertarik terhadap dunia ini, juga tidak merasa memiliki kepentingan apapun selain mengabdi kepada Tuhan. Selamat beristirahat menuju keperaduan malam. Tuhan Yesus memberkati.